Setelah resmi diumumkan konstituen MSCI bulan November 2025 di dini hari tadi, saham-saham Pak Prayogo Pangestu tuh sudah hampir semua jadinya ya yang masuk ke list indeks MSCI nih ya, baik untuk yang standar indeks dan small cap. Tinggal CDA doang nih yang belum masuk. Kita akan bahas gimana respon market hari ini terhadap saham-sahamnya si Pak PP tadi ya. Dan gimana strateginya untuk besok bagi yang mau trading atau mungkin mau jualan, masih ada barang terus belum dijual gitu ya. Dan ya, besok pengen jualan mungkin, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini IHSG menguat 0,2%, tutup di 8337.06. Bikin high baru karena high hari ini di 8362.92 dan sebelumnya di 8355. Cuman belum berhasil tutup di atas 8355, tapi setidaknya IHSG masih relatif aman lah ya, trennya masih uptrend. Terus belum ada tanda bearish reversal yang signifikan, kecuali ternyata besok bikin opennya gap down terus bikin candle merah. Nah itu siap-siap tuh. Jadi ya untuk waktu dekat ke depan, kalau misalnya ada koreksi IHSG selama nggak ke bawah 8182, ya rasanya koreksinya dikit-dikit aja, cenderung terbatas aja berarti pergerakan IHSG-nya. Begitu turun ke bawah 8182 selama nggak ke bawah 7959 ya masih oke lah. Tapi kalau ada breakdown 7959 berarti ada potensi terkoreksi lebih dalam lagi. 7,5, 7600 gitu kali ya. Sementara batas-batasnya di situ, dan tetap stay safe buat yang lagi trading, terutama untuk trading jangka pendek ya. Jangan lupa jualan sih intinya, apalagi kalau udah cuan. Kemudian yang udah kasih cuan hari ini saya mau bahas ada beberapa nih yang udah kasih cuan, ada 3. Pertama energi. Sebenarnya energi ini belinya kemarin bahkan waktu live trade pagi. Cuman karena ya momentum MSCI terus kemudian di hold gitu ya. Dan tadi pagi open gap up, ternyata benar. Ngarepnya sih memang open gap up. Kemudian kalau misalnya tadi pada sempat jualan dan laku di 920 dengan modal beli kemarin di 960, modal beli kemarin di 860, lumayan tuh ya 5%-an lebih lah, ada anggap aja 5%, lumayan lah ya, happy cuan dulu sih energi. Kemudian yang kedua Coco, kalau ini di spill waktu tadi pagi live trade. Tadi di spill di 414 dah, seingat saya 414, 416 ya. Yang aja 418 lah. Terus tadi itu sempet naik sampai ke 343, itu ada 3%-an, lumayan tuh buat yang belum jualan terus nginep gitu ya. Mudah-mudahan besok sih nembus ke atas 434, jadi makin oke. Kalau lihat di daily-nya ini ada peluang untuk ngetes 444 sih. Mudah-mudahan bisa breakout. Kalau berhasil tutup di atas 444 ini makin bagus. Semoga ya. Jangan lupa jualan aja yang penting, atau pasang trailing stop buat yang masih ada barang di 422 gitu ya. Jadi masih cuan lah. Minimal ya 422 sih. Jadi masih ada cuannya, nggak rugi lah. Ada fee-nya udah ketutup. Buat yang tadi beli mungkin dapatnya di 418. Kalau dapatnya di 414 atau 416 lebih aman lagi gitu kan. Next ada Oasa. Ini juga tadi di spill waktu live trade pagi tuh. Belinya waktu tadi di 208, terus tadi sempat naik sampai ke 218. Sempat dikasih 4%-an, lalu mungkin tadi kejualnya di waktu closing atau di sekitar 216 lah ya, tadi sebelum market tutup juga sempat nyampe situ kan ya, ada cuan 3%-an, lumayan. Jadi buat yang masih ada barang dan
ngarepin besok lanjut naik, mudah-mudahan nembus ke atas 218 sih. Cuman hati-hati pasang trailing stopnya aja sekarang juga di 210 ya. Jadi kalau breakdown 212 ya udah TP dulu, masih ada cuannya gitu ya. Happy cuan juga Wasa. Sekarang kita bahas stock ideas. Kemarin ada 3. Pertama Akra. Strateginya ini ngantri Akra. Ngantri di 12.30 udah dapat barang, stop loss di bawah 11.90. Selama nggak ke bawah 11.90 masih aman lah. Mudah-mudahan lancar ke 13.40, 13.50 ya dalam waktu dekat ke depan. Mudah-mudahan nggak pakai banyak drama. Next ada Cepin. Nah ini dapat barang. Terus tadi sempat langsung membal, langsung naik ke 48.50, tapi ternyata kempes lagi. Mungkin buat yang tadi pagi belum dapat barang, sore-sore malah dapat tuh di 4770 ya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 4640 masih aman disimpan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa membal lagi OTW 5200-an. Kemudian berikutnya STA. Nah kalau ini tadi pagi langsung jalan sebenarnya, nggak dapat barang. Atau mungkin sampai penutupan itu masih ada yang pasang order belinya di standby kan di 14.20 ya, belum dapat juga sih karena hari ini low dan close-nya sama-sama di 14.30, jadi belum dapat ya. Saya sih karena candlenya hari ini bikin candle merah dengan shadow atas yang sangat panjang, lebih panjang dibandingkan body, volume juga lumayan gede. Kalau mau di cancel dulu boleh, nggak apa-apa. Cuman kalau masih penasaran masih mau pasang di 14.20 juga nggak masalah, karena stop lossnya harusnya sih nggak terlalu gede ya. Stop loss di bawah 13.80 kalau turun dan tutup di bawah 13.80 gitu. Kemudian berikutnya sekarang kita bahas saham-sahamnya Pak PP nih. Jadi saham grup Barito hampir semuanya itu udah masuk atau udah ada di sekarang ini ya, sudah ada di dalam list indeks MSCI. Terakhir yang masuk ya Brand masuk ke global standard index MSCI. Kemudian yang ada brand BRPT TPIA itu di global dan cuan ya di global. PTRO doang yang di small cap. Jadi mudah-mudahan, nggak tahu dia ada misi untuk naikin ke standar indeksnya atau enggak. Tapi ya kalau kita mau cocokmologi arahnya ke sono ya boleh. Dan CDIA doang CDIA doang yang belum masuk. Oke, kita bahas setelah dini hari tadi diumumkan konstituen indeks MSCI yang dimana saham-sahamnya Pak PP sudah hampir semua ada di situ ya. Grup Barito udah hampir semua ada di situ sementara ini nih sampai sekarang. Kemudian pertama ada BRPT. Respon marketnya gimana kita lihat nih. BRPT dia hari ini tutup menguat tipis aja, jadinya cuma 0,3%, tutup di 3570. Sebenarnya ini ada setup ya, kemarin udah dibahas kayaknya sih. Ada setup dominan break dan ada peluang ke 4000-an tuh. Tapi area belinya sih yang enak ya 3390, 3250 itu karena stop lossnya di bawah 3120. Ya kalau misalnya masih sanggup terima, misalnya minat banget gitu pengen beli di 3570, stop loss di bawah 3120 ya monggo-monggo aja sih. Tapi buat saya kejauhan. Dan mungkin buat yang udah punya barang kali ya, siapa tahu punya modal 3200 gitu, trailing stop atau ya batas bawahnya nggak perlu jagain di 3120 juga terlalu bawah, cukup jagain di 3450 nya. Jadi breakdown 3450 exit dulu nggak masalah itu kali ya. Kalau udah kayak gini sih saya lebih ngarep dia nggak breakdown 3450 sebenarnya. Mudah-mudahan bisa lanjut ke atas 3730 dan lanjut ke 4000. Untuk lanjut breakout all time high nya saya nggak tahu tuh, maksudnya nggak tahu tuh kurang yakin. Bisa jadi dia bikin range sideways antara 4530 sampai 3120 gitu ya. Kita lihat aja nanti yang jelas. Kalau misalnya ada barang atau pengen trading ini, targetnya opini saya pribadi incernya 4000 dulu untuk target gitu ya. Next ada brand yang baru masuk dan tadi open gap up sempat naik ke
10175, kemudian diguyur sempat turun sampai ke 9,5, tutupan 9925. Lagi-lagi dia nggak tutup di 10.000 atau bahkan di atas 10.000. Candlenya cenderung indecision juga. Yang harus benar-benar hati-hati adalah kalau ternyata besok candlenya besok gap down gitu ya, misal terus open gap down terus candlenya bikin candle merah yang tutup yang bikin body candle cukup signifikan, nah itu hati tuh. Nah, buat yang masih ada barang mau masih disimpan, sebenarnya pembahasannya masih sama seperti kemarin. Trailing stop di 9.100, tetap di situ. Yuk, tetap di 9.100 trailing stopnya. Mudah-mudahan sih nggak ke bawah situ ya. Buat yang lagi incer pengen beli, ini 94, stop lossnya 9.100. Kecil sih, nggak terlalu lebar, tapi posisinya aja yang nggak enak. Kemarin dia turun karena sebelumnya dia turun sudah sempat nembus ke bawah 8250 aja, jadi itu yang bikin nggak enak. Jadi ada kemungkinan dia bikin range sideways dulu, siapa tahu ya, antara range 7800 sampai 10350 kan. Jadi kita nonton dulu aja. Sekarang sih ini bagi saya ini area TP-TP dulu ya, area TP-TP dulu, nggak salah gitu. Kalau maksudnya area ini dijadikan area TP-TP dulu tuh nggak salah, area take profit. Next ada TPIA. TPIA tidak bergeming, tadi sih sempat naik ke 7175 ya, tapi ternyata tutupannya kempes, tutupan cuma di 7050, jadinya cuma menguat 0,4%. Ya ini sih selama nggak turun dan tutup di 6800 atau lebih bawah sih masih aman, simpen lah ya. Kalau mau beli, minat pengen beli ya monggo. Stop loss kalau turun dan tutup di 6800 atau lebih bawah, itu doang sih. Mudah-mudahan cepet-cepet bisa ke atas 7200-an dalam waktu dekat. Bertahan di atas itu lebih bagus. Bertahan di atas 7200 itu lebih bagus. Dan next ada cuan. Nah, si cuan nih hijau sih hari ini menguat 1,9%, candlenya Dojin masih di dalam range inside bar. Dan ya ini menarik karena tutup di atas 2120. Saya pikir tapi ngarepnya tuh sebenarnya lebih ngarep kemarin tutup di atas 2090. Ternyata hari ini oke lah. Kalau misalnya minat banget incer cuan gitu ya, saya sih lebih pilih tunggu di 1800-an atau ada setup yang lebih oke lagi aja. Cuman kalau misalnya udah minat banget, pertama atau mungkin udah ada barang ya, pertama stop lossnya boleh di 1980 aja. Buat yang pengen ngantri beli ya stop lossnya antrinya di 2090 boleh lah ya. Incer targetnya sini nih, area sini dulu aja, jangan jauh-jauh dulu, 2300-an ya. Terus kemudian Petro seperti yang kita bahas kemarin, persis kemarin. Dengan kemarin itu Petro tutup di 7600, ada peluang dia bikin high baru dan nge-break 7750. Dan hari ini open gap up, open di 8050, sempat naik sampai ke 8125 dan sempat turun sampai ke 7675, tutupan 7925. Artinya ya bikin high baru lah ini si Petro. Trennya masih naik. Kemudian kalau misalnya minat pengen beli, ini area-area di 7400 terus berapa 7500 tuh bisa diincer. Hati-hati kalau ternyata turun ke 7100, karena ini ngelihat dari perjalanan harga dia pullback terakhirnya berarti di 7125. Breakdown 7125 ada peluang yang lebih besar dia untuk lanjut ke bawah dulu, entah itu cuman ngetes 6900-an, 6800 atau malah sampai breakdown 6000 ya. Yang jelas ini kalau sampai besok misal open gap down dan candlenya merah, ini RSI nuku ke bawah lagi. Ya, sudah beberapa kali nih. Ini dihitung 1, 2, ketiga berarti bikin bearish divergence. Sementara belum ya, karena kan ya belum ada tanda bearish reversal yang kebentuk di sini nih. Gitu ya. Jadi hati-hati Petro buat yang mungkin udah punya barang. Trailing stop kayaknya nggak perlu di 700 ya, buat yang punya barang trailing stopnya cukup di 7600 sih nggak apa-apa sih.
ya 7600 atau 7650, 7600, 7575 gitu juga nggak masalah sih ya, karena kalau terlalu bawah juga sayang, kempesnya kebanyakan. Kemudian kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham nih yang di request. Pertama PANK. Oke. Bang. Nah, ini bisa dianggap area beli nih. Si bang. Biru lah ya, nggak usah diganti lah warnanya. Oke, si PANK ini bisa dianggap membal dari area demand gitulah, area beli lah ya. Gampang-gampangnya. Kalau setup kita bisa anggap setupnya kebentuk dari tahun lalu di Oktober ya, Oktober tahun lalu tuh. Terus juga memang setelah itu dia sideways. Ini berapa sih? 855. Oke. Nah, jemput level entry dan lanjut naik nggak sih? Naik. Nah, baru nyamperin target TP1 itu di setelah setahun setupnya kebentuk. Pullback lagi, nyamperin level pullbacknya, pullback lagi, ada rejection dan nyamperin level pullbacknya lagi, kemudian dia membal di area-area beli. Kalau minat beli PANK, coba cek intraday-nya dulu nih. Nah, kalau minat beli PANK, stop loss-nya sebenarnya cukup sini aja, ya 820 lah. Stop loss-nya situ dulu, targetnya di mana, di situ lagi, 925 lagi, 925 sampai 950 lagi. Mudah-mudahan sih bisa ke 950-an ya. Kemudian mudah-mudahan menjawab. Kemudian MAPA. Hari ini sidebar. Hari ini MAPA melemah 1,9%, tutup di 780. Ya, kalau MAPA misalnya belum ada barang, saya masih tetap pilih kalau mau nge-swing ya paling tidak ngantri di ya 740 dan 710 oke lah. Stop loss-nya di bawah 685. Misal kemarin udah sempat beli, mudah-mudahan udah jualan, karena waktu kemarin itu sempat dibahas memang ketika nembus 780 boleh dibeli. Nah, itu buat fast trade. Kalau belum jualan sih berarti ya minus lagi sekarang dong. Gini dah, misal udah ada barang gitu, kita lihat strukturnya di intraday ya, selama nggak ke bawah 740 mah masih aman lah. Jadi kalau ke bawah 740 yang ngantri 710 ya bener sih, selama nggak ke bawah 740 dia masih aman. Kalau ke bawah 740 ini peluang untuk nutup gap lah ya. Gap ini 710 720 tuh jadi makin gede ya, ngantri 720. Kalau misalnya ternyata kena stop loss nggak apa-apa kalau masih minat MAPA. Targetnya sini lagi nih, 830 sampai 880. Terus MAPI-nya sih yang malah lompat tadi, sempat naik sampai ke 1495, tutupan menguat 2,1%, kempes sih sebenarnya. Dan candle hari ini cenderung indecision malah setelah ngetes area-area yang bisa dianggap ini bisa dijadikan area TP-TP juga gitu sih ya. Nah, jadi kalau misal masih ada MAPI nih, masih ada barang, trailing stop lah. Trailing stopnya di bawah luar ini aja di 1405 atau 1400 lah ya trailing stopnya. Itu paling. Kalau baru mau beli sih saya nggak pilih di area sekarang kalau belinya ya. Lebih pilih ngantri area sini 1320 dengan stop loss di 1280 atau sedikit lebih bawah. Itu kali. Next. Iya, dan ini ketika misalnya nih MAPI besok nggak mau turun dan malah ngegas naik lagi sampai nembus 1495 sih, tinggal dikit ke target TP1-nya di 1535 emang ya. Arahnya ke sana. Arahnya sih ke 1535, tapi hati-hati kalau ke bawah 1410 ya exit gitu bagi yang udah punya barang. Next, PRMS. Ini upgrade ya dia. Upgrade di list MSCI-nya dari yang sebelumnya tuh small cap ya. Dia di-upgrade naik ke global standard index MSCI. Naik ke standar.
Ya, ini sebenarnya area beli si BRMS di 960 tuh tadi udah di spill. Terus stop loss ya kalau turun, apalagi tutupan di bawah 900. Targetnya nggak banyak-banyak dulu, 1050 sampai 1090 dulu gitu. Kalau udah ada barang ya hold dulu, pasang trailing stop atau stop loss boleh, mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan, besok lah itu ya, besok mudah-mudahan membal nih. Kalau nggak membal ya hati-hati, strategi exitnya dipasang. Kemudian berikutnya Unilever. Nah, Unilever ini menarik sebenarnya. Dia naik gitu kan, ada setup target TP2 di 14, OTW target full cycle di 3140-an, kemudian sempat naik sampai ke 2700 dan nutup cap ini ya 2630, 2710, 2710 kan enggak ding, 2700. Ini udah ditutup nih capnya. Setelah itu dia ada rejection, dan setelah ada rejection dia naik, tapi naiknya nggak mau tutup di atas 2710 highest close Oktober kemarin, dan apalagi naik break high-nya ya, naik tembus ke atas 2840. Tapi juga dia nggak, atau belum kali ya, atau ya dia malah nggak, maksudnya setelah bikin candle lower low dan candle merah tanggal 28 Oktober ini ada rejection, dia nggak lanjutin downtrend, malah lanjut naik gitu. Jadi sementara kita bisa anggap ini sideways aja, range paling bawah dan atasnya 2450 dan 2840. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan UNVR oke nggak untuk dibeli, sementara saya akan nunggu dulu ya, sementara saya akan nonton, kecuali ini Unilever berhasil tutup di atas 2710. Kemungkinan besar ketika dia udah tutup di atas 2710, dia akan memperbesar peluang untuk lanjut nembus ke atas 2840 dan menuju target full cycle dari setup yang kebentuk kemarin-kemarin itu di 3140-an. Tapi kalau enggak, resiko untuk breakdown 2450 masih lebih besar menurut saya. Jadi hati-hati Unilevernya. Saya pilih nonton dulu, sabar-sabar dulu, nggak apa-apa sih ya, karena ini emang udah naik gitu ya. Dan mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok, hari Jumat 7 November 2025. Ada 3 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama Auto Lagi. Kenapa Auto Lagi? Iya, Auto Lagi karena ya dia kasih sinyal sih, kasih tanda oke gitu ya. Sebelumnya beli di 2,5, terus TP targetnya 27, udah lunas nih. Ini strategi buat buyback sebelumnya sebenarnya. Jadi strategi nothing tulus. Kalau misalnya kena stop loss, ya udah cuman ngilangin cuan yang kemarin didapat aja. Nah strateginya karena si Auto hari ini tutup di 2700, bikin highest close baru dibandingkan dengan sebelumnya, maka ada peluang memperbesar, maka si Auto jadi memperbesar peluang untuk lanjut ke 2900-an, 2940 tuh target TP full cycle dari setup yang udah kebentuk sebelumnya. Jadi strateginya adalah ngantri aja buat yang pengen beli di 2650 dan stop loss di bawah 2540, targetnya 2940. Risk reward ratio-nya masih oke tuh. Ya, next ada PTPS. Hari ini sih hijau. PTPS hari ini tutup di 1405 menguat 2,6%. Sebelumnya ini ada setup ngomong-ngomong. Dan sebenarnya juga sempat nyamperin level pre-entry di 1360. Tapi buat yang belum punya barang dan minat, ya siapa tahu masih disamperin ya, 1360-nya tuh boleh tuh diantriin. Area belinya sebenarnya di 1410, 1360 dan 1310 lah ya. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1270. Cuman saya pilih 1360 dan 1310 untuk area belinya, untuk memperkecil atau mempersempit risikonya. Dan target TP1 ada di 1560. Jadi buat yang minat silahkan ngantri. Boleh di 1360 dan boleh di 1360 atau di 1360 dan 1310 gitu. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1270. Saham ketiga ada Jasa Marga.
Hari ini hijau meskipun masih di dalam range 2 hari yang lalu, yaitu tanggal 4 November ya. Tutup di 3580, menguat 1,1% dibandingkan penutupan sebelumnya. Dan ada setup, kemudian JSMR sih struktur eksternalnya masih turun ya, tapi dia udah naik menembus inducementnya, jadi ada peluang naik lebih tinggi gitu. Dan ya, karena nyamperin level per-entry di 3560 beberapa hari yang lalu, boleh diantriin situ buat yang belum punya barang aja. Kalau udah punya barang ya udah, nggak usah nambah lagi, nggak apa-apa. Strateginya boleh ngantri 3560 atau dua-duanya di 3560 dan level entry-nya di 3370. Stop loss-nya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 3200. Target TP1 ada di 4360. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.